Jadi kalau misal kawan-kawan yang kuliah yang di luar Kepulauan Riau, kalau udah selesai balik. Sampai sekarang Kak, kalau puas nggak ya dengan ini? Belum, karena masih mau cari lagi nih. Oh my god, umuran kakak ini masih mau mencari lagi. Oh, Ada yang gini, gitu. ada yang gini. Pokoknya dasar kakinya pasti gini. Bersama balai pelestarian alam budaya Kepulauan Riau, mengenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat, sama berhimpun, bersama bekerja, bersebati padu, mengukir sejarah, memajukan budaya, tegakkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Buat sobat-sobat budaya yang ada di rumah, jumpa lagi di channel YouTube-nya BPN Bekepri. Tentu saja dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada lo ribut terus lo ngajak daripada kalian semuanya gabut, terus kalian yang pada ngajak ribut, mending tongkrongin channel kita. Ayo Kak, iya enggak? Sobat budaya yang ada di rumah, kali ini di sebelah saya ini sudah ada Belum udah wow. Sudah ada siapa? Sudah ada Kak Sinta. Yeay. Sudah ada Kak Sinta di sini. Dia merupakan salah satu koreografer dari Kabupaten Karimun, tepatnya di Tanjung Balai Karimun. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi dengan Kak Sinta, diingetin kembali nih sama sobat budaya yang sedang menyaksikan video ini, mau di jam berapapun, mau di jam subuh, mau di jam maghrib, mau di jam tengah malam sekalipun kan Kak. Biasanya kan kalau kita lagi gabut kita suka scroll YouTube kan. Iya, Scroll YouTube, cari-cari channel yang menarik. Nah, buat sobat budaya jangan lupa subscribe kanal YouTube BPN Bekepri, dan juga jangan lupa untuk add Instagramnya BPN Bekepri di @bpnbekepri. Jangan lupa juga untuk add Facebook kita di BPN Bekepri. Mari kita belajar dan melangkah bersama BPN Bekepri. Kita melangkah bersama BPN Bekepri. Kepri. Ya, bukan Kepri. Kalau Kepri jadinya Kepulauan Riau gitu ya kayak. Iya. Oh iya, siap. Kita akan berbincang langsung dengan Kak Sinta yang merupakan salah satu koreografer terhandal yang ada di Kabupaten Karimun. Ini kan kakak kan di sini kan sudah istilahnya sudah lama menggeluti dunia tari menari. Nah, tari menari. Kira-kira nih Kak, apa sih yang kakak tangkap atau fenomena apa yang kakak lihat dari dinamika atau perkembangan dunia tari yang ada di Kabupaten Karimun, luasnya khususnya di Tanjung Balai Karimun. Silakan. Oke. Kalau di Kabupaten Karimun, kakak sendiri sebenarnya baru 15 tahun ya di sini. Baru 15 tahun. Itu kalau anak itu SMP, Kak. Iya. Udah bener. Kalau kredit rumah udah beres. Bener. KPR. Jadi dari 15 tahun 2006 masuk di sini, perkembangan di khususnya di bidang seni tari gitu kan, pastinya ada dinamika yang bagus peningkatan. Betul gitu sekali. Kan. Walaupun kalau dilihat membandingkan Karimun sendiri dengan beberapa daerah, nggak usahlah kita bahas yang kota-kota besar, ya, dengan secara akademisi sudah menunjang dengan dunia seni tari. Nah, sementara kalau di Kabupaten Karimun sendiri memang agak terlambat kalau dibilang untuk perkembangan dinamika tarinya. Kenapa kakak berani bilang seperti itu? Bukan mengatakan tidak ada perkembangan, ada, terbukti
Di Kabupaten Karimun biasanya setiap tahun sebelum pandemi nih maksudnya setiap tahun tuh ada workshop tari, kemudian ada event parade tari. Nah, itu ada peningkatan tuh grup yang ikut serta. Grupnya? Iya, grup. Bahkan bermunculan sanggar-sanggar. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada perkembangan. Betul. Gitu. Kemudian adanya koreo muda yang muncul. Tambah lagi dengan antusiasnya khususnya di bidang orang-orang siswa-siswi, jadi pelajar itu banyak tuh yang masuk ke dalam sanggar. Nah, itu membuktikan bahwa adanya perkembangan. Namun menurut kakak keterlambatan itu pada pembaharuan, maksudnya secara urban ya, yang itu. Nah, itu yang masih mungkin apakah bisa dibilang menutup atau mungkin belum menerima yang dari luar seperti itu. Itu sih kalau kakak maksudnya lihat. Bentar kak, motong. Maksudnya ya urban itu yang kayak gimana? Artinya gini, kalau contoh dari sisi sekarang tari kontemporer ya. Kita melihatnya kalau taruhlah kakak mungkin dari Pekanbaru itu mungkin udah semasa kuliah dulu gitu, udah termasuk udah terbuka dengan hal seperti itu. Nah, di sini belum. Bentar, kakak kuliah tahun berapa? Ini harus jadi pertanyaannya ya. Kakak kuliah tahun berapa, Kak? Gitu. Tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an. Anak 2000-an. 2000-an. Hasil 5.000 kembalian. Nah, gitu. Tahun 2000-an ya. Tapi kalau dibandingkan beberapa daerah yang ada bukan di Kabupaten Karimun tapi berdekatan dengan Kabupaten Karimun sih udah ini ya. Betul. Dengan hal-hal pembaharuan, adanya unsur-unsur baru. Cuman dalam sisi ini kakak termasuk salut karena banyak sekarang terutama adik-adik yang muda tamat SMA itu udah banyak tuh masuk sekolah-sekolah seni gitu. Di yang ada seputaran di Indonesia lah tersebar gitu. Nah, kita berharap nanti setelah mereka kembali, kemudian mereka mau memajukan terus. Betul. Khususnya di bidang seni tari ya. Betul. Bentar, tadi ada yang menarik. Jadi kata kakak ada adik-adik yang kuliah di luar, terus udah kembali dan mencoba membangun lagi. Kampung kita ini istilahnya gitu kan, negeri Karimun ini. Itu kira-kira persentasenya banyak nggak kak? Dari yang sudah selesai, maksudnya. Ini yang ada di sanggar kakak aja dulu misalnya. Kalau di sanggar adalah dari sekian, mungkin kalau dirata-ratakan dari seluruh anggota tuh ada penari kakak sekitar ada 50-an orang gitu kan. Bentar, berapa kak? 50-an 50 orang itu semua ya. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang dewasa. Itu yang masuk dalam sekolah tari itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Ya. Dua udah selesai, dua selesai, 2 lagi masih dalam pendidikan gitu. Nah itu ini ya khusus di sanggar saja. Tapi kalau sanggar kawan-kawan yang lain juga banyak gitu. Penari-penarinya yang juga ngambil kuliah khususnya di bidang tari. Nah ini yang jadi pengharapan kakak pribadi gitu. Supaya nanti mereka pulang, mereka juga memajukan khususnya di Kabupaten Karimun. Nah, ini yang menjadi catatan penting dari Kak Sinta mungkin ya, dan juga bisa mewakili seluruh daerah yang ada di Kepulauan Riau. Jadi kalau misal kawan-kawan yang kuliah yang di luar Kepulauan Riau, kalau udah selesai balik, jangan lagi kalian itu ada di kota-kota besar lainnya, karena di kota-kota besar itu udah udah kebanyakan ya Kak ya, justru ya gitu. Pulang, bangun negeri kita, bangun kampung kita, bangun provinsi kita, betul nggak Kak? Betul. Karena disitulah ketika sobat-sobat budaya yang kuliah seni, yang kuliah justru itu menjadi mata pengharapan ya Kak ya, mata pengharapan dari generasi-generasi yang sudah mendahului. Betul. Dan kalau misalnya kakak sendiri nih secara pribadi, itu kan ketika adik-adik kakak atau murid-murid kakak yang di Angsana itu misalnya udah kuliah di berarti kan itu kan ngilang lah istilahnya kan, mungkin selama 4, 5, 7 tahun gitu. Lama kali ya gitu. Ada. Bisa 7 tahun gitu kan, untuk menempa dirinya di kampus seni yang tersebar di kota-kota besar lainnya. Nah, ketika mereka pulang gitu, itu gimana perasaan kakak? Apa misalnya, kayaknya
enggak ini merasa tersaingi misalnya gitu enggak. Atau kayak gimana Kak sebagai ini? Terus terang secara pribadi kakak malah bersyukur ada adik-adik yang pulang. Jadi ada nih yang dua orang yang udah selesai itu. Jadi kita bergabung kembali di rumahnya Angsana. Kemudian kita nih kakak malah memberikan ruangan seluas-luasnya. Ini ada teman-teman penari-penari yang aktif di sini. Silahkan buat karya juga di sini gitu. Apa aja mau kita buka selebar-lebarnya kesempatan mereka. Terbukti kemarin juga 3 tahun yang lalu gitu kan Angsana juga udah bisa mengeluarkan beberapa karya yang tidak mesti harus kakak yang buat gitu kan, jadi mereka yang buat gitu. Dan itu juga tidak terbatas di rumahnya Angsana juga. Betul. Ada yang sudah selesai bahkan sudah mengabdikan diri gitu kan di masyarakat, sudah jadi guru, sudah jadi ini begitu juga punya anak didik yang mereka sendiri juga melatih narinya. Nah itu jadi tidak ada istilah bagi kakak merasa tersaingi, malah kakak malah curi ilmu loh dari adik-adik yang kuliah itu. Kakak malah curi ilmu. Nah, tapi kan sebenarnya kan ini fenomena yang fenomena yang luar biasa ya Kak ya. Ketika kakak melihat murid-murid atau ngelihat adik-adik kakak pulang lagi membawa sesuatu istilahnya betul. Ada bingkisan lah dari pengabdian mereka di tempat lain gitu kan. Nah, biasanya kan nih yang terjadi nih kan Kak, yang misalnya kalau misalnya mungkin juga sobat budaya yang ada di rumah juga atau yang dimanapun berada ini pasti bilangnya kayak gini, aduh kalau misalnya aku balik lagi aku nggak siap misalnya gitu kan yang pertama, atau mungkin aku udah terlanjur terlena dengan industri seni yang ada di kota besar, betul. Atau aduh nanti kalau aku balik gimana ya, mungkin aku dianggap orang yang berbeda gitu maksudnya tuh kan, yang gak sesuai pakem lah atau apalah, dan kadang juga sambutan dari orang tua kita yang lain yang gak semuanya, tapi ada juga beberapa yang misalnya ada anak muridnya datang, adik-adiknya datang, atau orang baru sekalipun dia mungkin dia bisa melukis gitu kan, maksudnya kayak gitu ya. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya himbauan kakak sendiri untuk minimal satu letting kakak lah menyikapi adik-adik yang sudah kuliah terus mereka datang dan membawa sesuatu ke sanggar, gimana nih? Coba kakak himbau dulu. Nah, untuk ya mungkin lettingan kakak gitu ya, kakak sendiri menerapkan pun di sini seperti itu. Betul. Artinya gini, sepanjang kita hidup itu masa kita belajar gitu kan. Nah, kita belajar itu kan tidak hanya sama orang tua, pengalaman kita ketemu yang muda-muda juga itu bagi kakak belajar gitu. Betul. Ilmu yang namanya dunia ilmu itu kan berkembang terus. Betul. Nah, ketika mereka yang sudah mengambil pendidikan di luar, tentu ada hal-hal yang di generasi kakak mungkin tidak ada kemarin itu seperti itu. Nah, ketika mereka atau nggak update ya Kak ya. Nah, jadi untuk kita menggali keluar mungkin ya di sini kita udah netap, udah punya pekerjaan yang lain, tentu berharap terus belum anak-anak, ngurus anak, ngurus suami gitu ya Kak ya maksudnya. Jadi udah kita berharap tuh sama adik-adik itu. Nah, kakak orangnya lebih suka membuka hati, ayo nih kalau ada update ilmu terbaru, kakak juga mau belajar dari situ, seperti itu. Luar biasa sekali, karena memang pengakuan seperti itu kan ya Kak ya, yang kadang itu menjadi satu keminderan khusus kan, karena Nanda juga ngerasa nih bahwa istilahnya anak muda yang nggak terlalu muda dan tua juga maksudnya tuh gitu kan, pasti kan ngerasa kalau misalnya mau pulang kampung tuh ya Allah aku mau jadi apa gitu kan di kampung kan, tapi ternyata mengabdikan diri di negeri sendiri, maksudnya tuh di mana tanah kelahiran kita, itu justru lebih nyaman ya Kak ya. Justru lebih nyaman, apalagi kalau misalnya ada support system yang memang seperti Kak Sinta ini gitu, maksudnya tuh kan, luar biasa kalau kata orang Melayu. Oke Kak, nah ini yang yang menjadi fenomena selanjutnya nih. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman sesama koreografer ataupun sesama orang teater ataupun sesama pemusik, ini kan kakak ini kalau misalnya lihat karya tari Angsana yang ini, kalian boleh ini ya sobat budaya boleh dilihat karya-karyanya Kak Sinta, nah dan juga karya-karyanya Ibu Ngloni itu di YouTube-nya Angsana atau di mana Kak?
Di Sajiva ya? Sajiva ya. Di Sajiva, terus juga ada di mana? Tun Tun Harmony. Nah, itu ada di juga Tun Harmony. satu rumah kita sebenarnya. Betul. Nah, itu silahkan di add aja atau ditengok aja nanti di deskripsi, lihat, bisa langsung klik dan bisa langsung berkunjung. Nah, kalau misalnya kita ngeliat nih dari karya-karya tari kakak nih, kakak nih kental banget sama joget Melayu, ya kan? Iya. Joget Melayu. Kalau misalnya orang yang di maaf ya yang ada di pulau-pulau di luar Melayu, mungkin maksudnya tuh ya semua Melayu maksudnya tuh, tapi maksudnya tuh kayak di Pulau Jawa, kayak di Pulau Sumatera lainnya gitu kan, istilah joget ini menjadi apa? Iya. Joget biasa gitu ya, joget biasa. Nah, maksudnya di kakak selalu concern pada joget Melayu. Dalam setiap koreografi kakak ada aja sedikit banyaknya unsur joget Melayu. Joget, ya. Kenapa sih kak? Pertanyaannya simpel sebenarnya, ngalor ngidul kemana dulu. Jadi gini, semasa kuliah kan yang kakak dapat ilmu itu ada di Melayu itu ada 6 unsur dasar tari Melayu gitu kan. Apa aja tuh kak? Yang seingat kakak nih masih ada lenggang. Kemudian ada inang, kemudian ada joget, ada zapin, ada silat, dan ada pola suku pedalaman. Pedalaman. Ya. Jadi karena kalau dilihat kakak kan bukan aslinya orang Karimun, kemudian karena ikut suami akhirnya ikut di sini. Nah, sepanjang di sini kakak melihat ada hal yang menarik di sisi joget. Di sini lebih kental, khususnya di Kabupaten Karimun lebih kental. Karena unsur kalau zapin dan lain sebagainya mungkin udah lebih bagus bengkalis dan lain sebagainya ya, termasuk di penyengat seperti itu. Nah, di sini kental dengan unsur joget itu kelihatan pada kesenian dangkung itu. Nah, joget dangkung itu ya. Jadi joget sendiri sebenarnya kalau kita lihat penyebarannya di Sumatera, bahkan di Kalimantan itu kan ada tuh unsur joget itu. Sampai ke sana ya kak ya, unsur Melayu, joget itu. Unsur joget sampai di Kalimantan kan ada. Ada hal yang menarik yang membedakan setiap penari joget yang di sini sama yang di daratan, Riau daratan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi daya tarik menurut kakak. Kenapa kita tidak mencoba ambil dari situ untuk mengembangkannya gitu dalam bentuk karya inovasi baru kah nih dan lain sebagainya lah. Jadi di situ mulanya kakak melihat ada unsur joget itu khususnya ya di seni tradisi di Kabupaten Karimun. Iya. Ini pun masih terus coba menggali apa ada yang lain gitu kan. Walaupun pola yang dasar lain itu ada sebenarnya, cuman lebih dominannya nih joget itu. Sejarahnya pun panjang kan tentang. Nah, ini kalau misalnya kita ngobrolin sejarah nih kak, sejauh apa kakak mendalami sejarah dari perjogedan itu? Nah, iya. Kalau di masa kuliah dulu malah kakak ambil tugas akhir itu bukan di joget dangkung. Itu malah teman yang satu letting kita ngambil penelitiannya ke Karimun gitu kan, dan ada beberapa daerah yang tersebar di Riau Daratan maupun Kepri sendiri tentang yang ada dangkung. Kakak malah ngambil Makyong dulu gitu. Malah ngambil Makyong. Karena guru koreo kakak waktu semasa sanggar di Pekanbaru itu Bang Said Parman. Pak Said Parman, apakah perlu kita ajak Pak Said Parman ke sini? Kami penari dia gitu. Kakak penari dia dulu ya. Nah, terus beliau kan juga dari Makyong juga. Nah, malah dulu yang dibahas tentang yang diteliti itu dari Makyong. Tapi setelah sampai ke Karimun gitu kan, terus awalnya melihat ini sering lihat dulu tiap tahun itu ada festival dangkung nih di Kabupaten Karimun kan. Terus ada yang sering dipanggil yang tradisinya itu yang dari Moro itu, yang biasa disebut dengan Kak Long itu. Nah, di situ kakak ngelihat, wah ini sesuatu loh gitu. Ini Siswanto. Ini Siswanto. Terus kak. Karena ketika dia buat pagelaran, ini hal yang berbeda gitu. Betul. Ini hal yang dan unsur tradisi masih kental dan tidak ada di tempat lain
yang seperti itu menurut kakak gitu. Nah, mulailah mencari tahu gitu kan, cari tahu, tanya sama seniman budayawan yang ada di Kabupaten Karimun, sampai langsung turun ke Pulau Moro, terus tanya, banyaklah yang coba kakak ngambil data sendiri untuk ini sendiri, sampai mencari kira-kira ada nggak ya di selain Kak Lung ini nanti generasi berikutnya yang bisa buat penampilan persis seperti beliau seperti itu. Sampai akhirnya Kak Lung sendiri kan menerima maestronya Dangkung itu. Sepanjang itu kemudian akhirnya mencoba berkolaborasi di Sanggar gitu dengan mengangkat pola joget itu ke dalam bentuk karya-karya, awalnya hiburan, tapi kita kembangkan dengan karya sendiri gitu. Sampai akhirnya setiap kakak membuat karya yang khusus, karya bertema pun ada unsur-unsur itu yang kita masukkan gitu. Tetap kakak ada masukkan unsur-unsur itu karena bagi kita ini bisa jadi identitas loh. Gitu. Betul. Ternyata terbukti ketika karya ini dibawa keluar, yang keluar kemana tuh? Keluar kemana tuh? Ada beberapa yang pernah kita ikut event gitu ya di luar. Beberapa banyak atau beberapa yang lainnya sebagainya. Iya. Nah, malah itu dari daya tarik. Menjadi daya tarik tarik sekali gitu. Nah, bagi kakak ya ini harus digali terus gitu, harus diangkat ke permukaan. Nah, itu dia. Ya. Jadi sampai sekarang Kak, kalau puas nggak ya dengan ini? Belum, karena masih mau cari lagi nih. Oh my God, umuran kakak ini masih mau mencari lagi, maksudnya tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Iya, benar. Ya Allah, apa kabarnya kamu Fitras? Kamu tahun berapa lahirnya? 99. 99. Masih mencari. Cari apa dulu? Cari jodoh dia. Aduh ya ampun. Jadi kakak ini masih juga istilahnya punya tekad untuk terus mencari. Khususnya yang nanti berkenan dengan ilmunya kakak ini. Kita ya udah gitu masih mencari tahu. Ya apa sih yang belum keluar nih? Kakak yakin sejarah kita ini kan panjang gitu, masih ada yang lain-lain. Sampai setelah itu kita coba ngobrolkan sama kawan-kawan lah yang ini. Yuk kita coba pelan-pelan angkat ini gitu. Pengkaryaan yang berikutnya. Luar biasa. Memang aduh ya ampun. Kalau misalnya kita terus menggali ke tradisi itu ya Kak ya, kita menggali ke tradisi itu ujung-ujung tuh nggak akan habis ya Kak ya. Karena kan ibarat aset, tradisi itu menjadi investasi yang akan mempunyai nilai berkepanjangan, betul kan ya Kak ya? Kayak seperti itu. Kak, kalau misalnya boleh tahu tadi nama sanggarnya apa biar sobat budaya semuanya tahu? Nama sanggarnya Angsana Dance. Angsana Dance. Itu ada lagunya loh Kak. Oh iya, gimana? Angsana jauh di Mato. Itu kampuan Jawa di Mato. Angsana Dance. Buat sobat budaya yang misalnya mau tahu Angsana Dance itu seperti apa dan apa saja karya-karya Angsana Dance, silakan langsung diklik di deskripsi. Nanti dikasih ya, silakan diklik langsung set. Jangan lupa juga buat di-subscribe dan juga di-share dan juga diklik notifikasinya. Karena ini kalau misalnya Angsana update video-video tuh ngehibur banget gitu maksudnya teh. Ngehibur banget gitu. Alhamdulillah ya kayak tuh. Jadi malu kita yang ugal-ugalan seperti ini. Kakak ini. Oke, sobat budaya. Pindah lagi ke sini. Sobat budaya, Bang Ramadan aku yang mana sih sebenarnya yang ini ya? Oke, yang ini sebenarnya ya. Oke, sobat budaya. Misal mau tahu nggak sih joget yang sering melekat, yang sering melekat dan juga sering diangkat oleh Kak Sinta tuh kayak gimana? Sebentar lagi kita akan joget bersama-sama. Joget mulai bersama-sama langsung di coach oleh coach kita semua yaitu Kak Sinta. Nah, tapi sebelum itu kita tanya dulu nih, Kak Sinta, ini kan di Sanggar Angsana ini yang sudah menuai banyak pengalaman dan juga tidak dan juga memungkinkan dengan prestasi-prestasi lainnya yang diapresiasi oleh Khayalak ke Sanggar Angsana ini.
Kira-kira nih Kak, visi misi Kakak membangun Angsana ini atau membina Angsana ini dengan kawan-kawan tuh apa sih Kak sebetulnya? Awalnya memang ingin menarik terus nih untuk generasi-generasi muda untuk cinta dengan tradisinya gitu loh. Karena gini, fenomena Kakak kan dulu masuk Karimun awalnya di guru, jadi guru SMP. Nah, di situ ketika kita menemukan SMP kan usia remaja. Betul. Nah, kita melihat usia itu usia yang ingin mau tahu apa semuanya yang ada perkembangan dunia. Nah, kita boleh bukan di Karimun aja, mungkin di tempat lain juga gitu. Usia segitu paling mudah untuk berpengaruh dengan unsur luar. Nah, gitu kan. Malah dulu Kakak semasa ngajar sempat nanya, apa yang kamu tahu dengan tradisi yang kamu punya? Nggak tahu. Yang taunya paling yang sering mereka lihat itu kayak kompang ibu, kompang berara kata dia gitu, atau kompang apa ya untuk pengantin atau nah, apalagi yang tahu. Malah nggak ada siswa waktu itu nggak tahu tentang apa sih yang ada di Kabupaten Karimun. Nah, itu yang ada kali dia tahu organ tunggal. ya. Kalau sekarang apa? Mupet, muda pesta. Terus Kak. Nah, itu. Jadi dari situ, karena melihat di masa Kakak ngajar, nah ini ingin hati itu melihat bahwa ketika nanti mereka keluar, artinya masa depan mereka panjang ketika mereka nanti keluar sekolah atau bekerja di tempat lain, kita ditanya apa sih yang ada di daerah kamu, mereka bisa jawab. Itu yang penting kan. Minimal itu dulu ya Kak. Minimal dia tahu dulu dengan apa yang ada di daerah dia. Nah, di situ Kakak akhirnya buat dengan siswa sendiri gitu kan. Kayak dulu ada festival dangkung misalnya di Kabupaten Karimun, Kakak bawa tuh anak murid nonton tuh rame-rame malam. Nah, ini loh tradisinya gitu. Besoknya kita belajar lagi di sekolah, kita kaji gitu. Misalnya ada pameran kebudayaan waktu dulu masih ada tuh di daerah kostal itu buat Kakak lupa tahun berapa. Nah, itu awal mulanya sehingga akhirnya setelah lepas dari sekolah ya udah pindah tugas, rasa ingin untuk mereka tetap harus tahu dan tetap mau ikut sama-sama nih, ayo kita belajar sama-sama. Karena Kakak merasa pun Kakak belajar di sini, masuk Kabupaten Karimun ini belajar gitu. Akhirnya dibentuklah sanggar ini gitu, dan meneruskanlah dengan aktivitas di sanggar. Betul. Gitu. Terus ya semuanya mendukung. Makanya setelah dari tahun 2009 Angsana dibentuk sampai saat ini gitu, ya anggotanya udah lumayan gitu sampai 50-an. Iya, gitu. sampai 50-an gitu. Untuk itu penari kalau aja ya, untuk penari aja. Untuk gitu. di daerah kan itu luar biasa ya, kan Kak. Gitu. Jadi ada anak-anak kecil sampai yang besar-besar gitu. Ini karena dari 2000 kita pandemi makanya aktivitasnya agak rutinnya agak dibilang terhenti enggak. Karena adik-adik itu tetap masih kita tetap latihan walaupun sekali seminggu gitu. Oh, jaraknya aja ya Kak ya. Rentan latihannya aja yang betul. di ini. Betul. Nah, itu sih misinya, niatnya kemarin itu sama, apalagi kalau kita sering kumpul sama yang muda-muda kan kita muda terus. Oh iya. Jadi bener jangan juga. kumpul sama yang tua-tua terus gitu. Tapi aku suka merasa tua sih Kak kalau ngaca. Suka ngerasa tua langsung. Oke deh Sobat Budaya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ngobrolnya, yuk kita praktek. Kita akan coba berjoget. Nah, berjoget. Oh, berjoget gini? Berjoget kita buka dulu ruangnya biar ini nggak pagedug gitu ya, nggak kena itu. Ayo Kak, nggak apa-apa nih ngajarin aku joget. Boleh tapi ya. Dasar joget. Nah, dasar joget Kak, dasar gitu joget ya. Sobat Budaya kan ada di rumah, jangan mageran. Ayo kita ikutin bagaimana ini trik atau tips biar cepat bisa joget Melayu dari Kak Sinta. Oke? Yuk, semuanya berdiri, hadirat dan hadirin ya. Ayo Sobat Budaya. Ya, berdiri semuanya Sobat Budaya yang ada di rumah. Jadi jangan mageran, jangan rebahan. Kondisi seperti ini tidak terus kita harus rebahan, tapi kita harus bergerak. Ya, benar nggak Kak? Karena sekarang kita akan belajar dasar-dasar joget dangkung yang waktu itu pernah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ya Kak ya.
Mau tahu warisan budaya tak benda Indonesia itu apa? Silahkan langsung kunjungi webnya Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan menuliskan kata kunci WBTB Indonesia atau Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Langsung di search, di situ ada filternya. Langsung cari Kepulauan Riau dan langsung cari joget dangkung Kepulauan Riau, tepatnya dari Pulau Moro, Kabupaten Karimun. Nah, Kak, kita ini masuk frame ya? Masuk frame ya? Aku jogetnya nggak harus kayak gini kan, maksud aku gitu. Nanti kayak monkey jadinya. Oke, kita langsung ya Kak ya? Ya. Kak, kalau misalnya joget dangkung atau dasar joget dangkung itu kayak gimana sih Kak sebetulnya? Jadi ternyata setelah kakak sampai di Karimun, kemudian sempat berjumpa dengan Kak Long yang dari Pulau yang maestronya dangkung Betul. itu. Ada hal yang membedakan jogetnya Moro sama joget yang ada di Melayu, datar Melayu lainnya, gitu kan. Jadi Longnya bilang gini, kalau penari anak joget, kalau ketika dia berjoget itu semuanya harus bergerak dari bahu, kemudian panggul, pinggang, sampai kaki gitu. Nggak bergerak tuh kayak gimana? Ager-ager gitu. Terus agar kalau misalnya Nanda joget, Nanda bergerak semuanya, Nanda gerak gitu Kak tuh. Kayak gitu ya. Kayak orang itulah ya. Gimana itu Kak? Ternyata dia bergerak dengan mengikuti pola gendangnya joget. Tapi ada hal yang menarik. Kalau anak joget zaman dia dulu, zaman Long masih eksis dengan dia itu, ternyata ada siku yang di ini. Oh, siku. Ini termasuk perisai. Perisai ya Kak ya? Perisai supaya jangan diganggu-ganggu gitu. Asusila. Iya, seperti itu dulu ternyata. Jadi kalau dia berjoget itu seperti ini. Gimana Kak? Kaki dulu atau tangan dulu? Kaki dulu. Kaki dulu. Oke. Itu step. Bentar Kak. Ya, kayak stepnya. step. Stepnya 2. Gimana maksudnya? Kayak gini. Ding. Bentar, kok Nanda jadi dangdut, bener ya? Coba Nanda lihat dulu Kak. Lihat dulu tuh. Oke ya. Oh, diangkat. Nah, tuh. Panggulnya bergerak. Nah, panggulnya bergerak. Panggulnya bergerak. Kak, ini untuk cowok untuk cewek nih Kak? Untuk cewek. Untuk cewek dulu ya. Oke. Kalau untuk cowok biasanya kan ngebeng tuh. Ngebeng. Bentar. Nanti kita ngebeng. Oke. Ini yang cewek dulu ya Kak ya. Cewek dulu nih. Ngebeng. Kalau kata orang Sunda itu ngebeng sama maung. Apa tuh ngebeng sama maung? Joget sama macan. Jadi gitu kalau yang dasar kakinya gitu ya Kak. Oke. Nah, kalau ada yang iseng, sikutnya main. Oh, sikut ini gitu. main ya Kak ya? Ya, dia tetap akan berjoget gitu. Iya. Set. Itu salah satunya. Hal yang lain menarik itu pada pola masri. Masri. Ya, jadi kalau masri gimana Kak? Kalau di dangkung itu kan ada pukulan masri. Ternyata sejarah masri itu panjang. Menurut Long Dolah, masri itu. Tapi masri itu bukan dari Jawa kan? Bukan. Karena mas. Kalau dari Melayu Bangri. Masri itu apa Kak? Masri itu salah satu penari India katanya. Ada unsur. Jadi Masri itu penari India yang cantik. Betul. Kemudian dia pakai kalau dia menari itu semua orang ikut terpana. Betul. Kemudian dia pakai Kerincing Kak? Kerincing di kaki. Kerincing di kaki. Nah itu dia juga bergeraknya pun lebih. Oh gitu. Oh. Ada yang gini, gitu. ada yang gini. Pokoknya dasar kakinya pasti gini. Oke. Kita satu dulu Kak, yang gini Kak. Nih. Ya, ini. Putar. Putar ke kiri. Putar ke kiri. Terus? Putar ke sini ya Kak ya. Ini semak-semak. Putar lagi ya Kak ya? Iya, gitu. Putar lagi. Oke. Gimana nih Kak? Ini udah nilainya berapa nih Kak kalau misalnya kayak gini? Belum, Nanda kayaknya. Belum. Masih ya Kak ya, nggak lulus kalau di kuliah. Itu yang cewek. Oke. Kan? Cewek. Jadi Masri itu terkenal cantik. Nah, kemudian akhirnya dia patah hati. Patah hati. Patah hati. Kabarnya dia kronologisnya meninggal gitu. Muncullah lagi penyambungnya tuh Hari Dunia. Hari Dunia. Ya, di dalam lagu dangkung tuh ada. Kalau teman-teman ngelihat tuh filmnya ya juga ada. Di video Kakak ya, itu di Angsana. Yang ini waktu dari BPMB juga buat filmnya itu tuh yang 2015. Betul. Nah di situ ada. Hari Dunia.
bukan. Tapi bukan gitu jogetnya maksudnya tuh. Gimana Kak Hari Dunia? Tuh kira-kira. Jadi kalau Hari Dunia tuh dia langkah inang. Jadi hampir sama dengan inang itu kan pengembangan dari lenggang. Oh, Lenggang kan ditempatkan. Ya. Nah, kalau inang dia maju. Tuh. Oke. 2, 3, 4. Aduh lemah gemulai banget ini. 6, 7, nah gitu kira-kira. Kalau jogetnya kembang jadi step. Ini aja deh, Ananda ini aja deh yang enak. Enak. Enak kan, apalagi kalau di ngebeng. Oh iya. Ngebeng nggak? Ngebeng sekarang ngebeng gimana? Ngebeng tau kan ngebeng kalau cowok tuh ngebeng sih. Nah gitu. Jadi sikut dekat. Oh gitu ya. Makanya yang ngebeng itu yang penonton kan yang dibawa untuk. Iya. Apaan tuh? Itu Fitra. Teknis. Ya Allah. Jadi takut. Kirain petir. Kan gitu kira-kira. Nah, Ngebeng gini ya. Oke. Oh, jadi dia apa makin namanya makin ngedeket gitu ya kayak. Jogetnya ikut nari gitu jauh. Oh. Set. Nanda taunya pogo, Kak. Pogo yang rock and roll. Kira-kira itu sih. Oh, gitu. Aduh. Luar biasa, ini aja udah berkeringat gini ya. Sobat Budaya, coba diikutin lagi pola-pola dasar-dasar tarinya yang sudah dikasih sama Kak Sinta tadi di rumah. Insya Allah kalau misalnya diikutin seminggu 3 kali itu bisa langsing ya. Gak perlu senam-senam lain Gak gitu. perlu Iya. zumba kan ya Kak Bu? Iya. Oh, zumba gitu kan gimana? Iya. Apa namanya, makanya ternyata dari joget-joget Melayu juga itu bisa menjadi sarana olahraga ya Kak ya. Oke. Kita setting ulang tempat kita. Setelah kita menari seperti ini, kita berbincang lagi dengan Kak Sinta. Oke, check it out. Oke, Sobat Budaya yang ada di rumah, setelah kita tadi berlegu-lega belajar berjoget, memang asik banget, apalagi kalau misalnya ada musiknya ya Kak ya. Iya, benar. Kalau ada musiknya, itu kebayang. Lebih ini lagi adrenalinnya bakalan naik lagi. Semarak ya Kak ya, langsung bergairah untuk berjoget juga Sobat-sobat Budaya yang ada di rumah. Jadi buat ibu-ibu, buat emak-emak dan juga buat ciwi-ciwi yang ada di rumah, Sobat-sobat Budaya tentunya. Jadi kalau misalnya pengen zumba, pengen apa-apa, buat mengencangkan otot-otot yang ada di sini gitu. Mengecilkan yang di sini sama yang di sini ya Kak ya gitu ya. Padahal mah nggak usah harus istilahnya berjumba atau apa ya Kak ya. Bisa dilakukan di rumah dan buka langsung channel YouTube-nya BPNB Kepri atau Angsana. Di situ ada joget dan kayak tadi Kak Sinta ngajarin step-step joget yang pertama, dan itu cukup membakar lemak dan kalori kita ya Kak ya. Tuh lihat Anda juga berasa turun 2 ons. Baru berapa detik ya? Iya, baru berapa detik kan? 2 ons kalau dikali sejam itu udah lebih dari 2 kilo gitu kan. Oke, Kak Sinta. Nah, ini ada apa namanya impian apa sih sebetulnya yang sekarang ini lagi Kak Sinta ingin buat dan ingin garap? Tentu saja Kak Sinta dengan Angsana dan juga dengan Ibu Loni. Anda dengar tuh kan katanya kasih lagi tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Katanya lagi ngajuin FBK ya, fasilitasi bidang kebudayaan, dan ini Sobat Budaya juga. Fasilitasi bidang kebudayaan itu sangat transparatif, jadi bisa di search di webnya Direktorat Jenderal Kebudayaan tentang fasilitasi bidang kebudayaan atau FBK 2021. Nah, Kakak boleh nggak diceritain sedikitnya nih tentang FBK Kakak dan juga tentang mimpi yang akan Kakak bikin di dalam project FBK ini? Iya. Nah, sebenarnya nggak jauh-jauh sih, tetap juga mengangkat muatan lokal yang dangkung sendiri. Cuman biasanya kan kalau pemerintah membuat setiap tahun dulu ada festival dangkung. Nah, kita ingin mengemas dalam bentuk inovasi baru gitu. Kemudian kasih tahu nggak ya, sebutkan proyeknya. Yang jelas bismillah. Kasih tahu dong Kak. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Mimpi kita yang udah sekian tahun yang lalu gitu. Menjadikan dangkung ini menjadi sebuah opera seperti itu. Menjadikan dangkung ini sebuah opera. Karena di dalam dangkung itu kan ada unsur yang pastinya unsur musik ada, unsur nyanyian ada, unsur tari ada, dan yang namanya
manggung itu juga ada sisi dari peran ya, berperan. Nah, jadi udah kita mau jadi kemaskan dalam bentuk opera seperti itu. Sekaligus Kakak menyambung tentang untuk mengenalkan dengan terutama generasi muda. Kakak juga bermimpi ini bisa dibuat dalam bentuk buku yang digital. Sekarang kan zaman digital. Betul. Anak-anak generasi sekarang digital. kan, semuanya kenapa tidak kita mengolah dalam bentuk apakah e-modul atau e-book? Nah, Kakak punya mimpi juga seperti itu. Jadi membantu di sisi pendidikan, dunia pendidikan. Ya, itu memang menjadi isu kekinian dan juga menjadi aktualisasi yang kekinian bahwa peran generasi dari pendahulu-pendahlu ini untuk membina karakter generasi penerus, betul nggak ya Kak ya? Jadi jangan taunya TikTok, itu TikTok atau apa itu ya, gituan ya. Jangan tahunya cuma TikTok atau apa. Sebetulnya suka lihat sih Kak, searching sih gitu. Nah, jangan cuma tahunya TikTok doang, tapi bagaimana justru tradisi itu bersinergis dan menjadi satu hal yang membuat generasi muda itu bergairah untuk berkarya gitu. Karena tradisi itu bukan menjadi faktor untuk membelenggu kita ya Kak ya. Justru dengan menguasai tradisi itu ladang emas. Ladang emas banget. Jadi ketika kita menggalinya, terus menggali, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baru ya Kak ya, dan hal-hal yang memang betul-betul bermanfaat untuk kita semuanya, negara Indonesia yang adil dan beradab. Oke Kak Sinta, terima kasih sudah menemani waktu kita pada kesempatan Bincang Budaya kali ini. Bagi kawan-kawan semuanya dan sobat-sobat budaya, jangan lupa juga untuk mensubscribe channel BPNB Kepri, juga channelnya Angsana. Nanti ada beberapa channel dan juga ada beberapa Instagram yang kita taruh di deskripsi di bawah. Silakan di add dan juga di subscribe ataupun di invite Instagramnya dan Facebooknya. Jangan lupa juga buat sobat budaya semuanya, tetap kita kenali budayamu dan seterusnya kita akan mencintai negerimu. Oke, Kak Sinta, pesan sedikit buat generasi milenial kita yang ada di rumah. Baik. Nah, untuk adik-adik, anak-anak generasi penerus, jangan tinggalkan tradisi, karena itu yang akan membawa kita semua akan menguasai dunia. Percaya? Menguasai dunia. Iya, benar. Ini kan Kak Sinta kan udah melang-lang buana ceritanya dengan tradisi. Iya, benar. Oke semuanya, sobat budaya, akhirul kalam, kita berpisah juga. Saksikan terus Bincang Budaya dan pantengin terus channel BPNB Kepri Bincang Budaya, atau bibut daripada lo gabut terus lo ngajak ribut, mending lo tongkrongin channel kita. Iya enggak. Oke semuanya, sobat budaya, salam budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.